Halo semuanya, senang banget rasanya bisa bahas ulasan materi kita kali ini. Coba kita jujur-jujuran sebentar deh. Rutinitas setiap hari, tenggat waktu yang mepet sana-sini, tumpukan tugas yang kayaknya nggak ada habisnya, itu semua benar-benar bikin kita ngerasa capek dan terkuras habis kan? Nah, coba deh renungin sejenak. Kapan sih terakhir kali Anda itu benar-benar beristirahat? Maksud saya, istirahat total tanpa mikirin tumpukan kerjaan atau materi pelajaran buat besoknya. Terus-terusan kerja atau belajar tanpa jeda tuh ngasih beban yang berat banget loh buat fisik dan mental kita. Oke, mari kita bedah sama-sama masalah ini. Kita masuk ke bagian 1. Apa sebenarnya liburan itu? Di sini kita bakal lurusin beberapa mitos soal apa sih arti sebenarnya dari mengambil waktu istirahat. Perhatikan betapa kontrasnya hal ini. Di satu sisi, kita punya rutinitas harian sekolah atau kerja yang sangat monoton dan bikin penat. Tapi di sisi lain, kita punya esensi waktu luang yang sesungguhnya. Waktu luang tuh punya kekuatan luar biasa buat menyegarkan, menenangkan, dan memulihkan lagi energi kita yang udah habis kepakai. Jadi, kalau kita lihat definisinya, liburan itu sebenarnya adalah waktu yang secara khusus diambil buat beristirahat dari rutinitas sehari-hari, entah itu sekolah atau kerjaan. Poin pentingnya di sini, liburan yang sejati itu hanyalah sebuah jeda yang disengaja dari segala tanggung jawab harian Anda. Itu saja. Lanjut ke bagian 2, otak, stres, dan semangat. Makin seru nih, karena kita bakal bahas buktinya secara psikologis kenapa kita harus banget menjauh dari meja kerja. Fakta pertama, liburan itu bikin otak lebih segar. Ibarat mesin yang udah kepanasan, liburan itu benar-benar bertindak sebagai tombol reset buat pikiran kita yang lelah. Hasilnya, tentu saja ini bakal langsung ningkatin semangat kita. Dan gak cuma itu, ini fakta cepat yang kedua, liburan juga memperbaiki suasana hati. Waktu libur itu secara langsung mangkas tumpukan stres dan ampuh banget buat benerin mood yang lagi berantakan. Masuk ke bagian 3, konsep staycation yang hemat biaya. Nah, ini agak ironis ya. Kadang orang malah jadi stres mikirin biaya pas mau liburan. Padahal kan itu malah ngerusak tujuan awalnya buat bersantai, ya nggak? Makanya, hal yang paling menarik dari poin ini adalah sebuah fakta simpel. Liburan tidak harus mahal. Beneran deh, ini langsung matahin mitos terbesar yang sering nahan kita buat istirahat. Anda sama sekali nggak butuh budget raksasa buat dapetin waktu jeda yang berkualitas. Jawabannya ada di konsep ini, staycation. Ini adalah bentuk liburan yang super sah dan pastinya tidak butuh pengeluaran besar. Anda sama sekali nggak butuh paspor atau tiket pesawat buat dapetin semua manfaat kesehatan mental yang kita bahas tadi. Cukup matikan notifikasi kerjaan di rumah, itu udah dihitung liburan. Bagian 4, tujuan wisata dan budaya. Sekarang, mari kita beralih dan lihat bagaimana ini semua terhubung buat Anda yang memang pengen jalan-jalan keluar. Berdasarkan data, tujuan wisata yang paling sering dikunjungi secara global itu meliputi Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat. Titik-titik populer ini selalu jadi incaran buat para pelancong yang pengen eksplorasi jauh melampaui batas negara mereka sendiri. Tapi yang perlu diingat, liburan itu bukan cuma sekedar buat senang-senang. Ini adalah sarana belajar yang luar biasa. Liburan ngasih kita pengalaman edukasi yang mendalam banget, di mana kita bisa langsung belajar tentang budaya, mencicipi makanan baru, serta memahami sejarah dan tradisi setempat. Bagian 5, latihan dan ringkasan manfaat. Keren banget, Anda udah sampai di tahap akhir penjelasan materi kita. Siap-siap ya buat sedikit cek ingatan. Jadi, poin krusialnya adalah, secara keseluruhan manfaat liburan itu menambah pengalaman berharga, secara drastis mengurangi stres, menambah wawasan kita, dan yang paling penting, mempererat hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Inilah alasan kenapa ambil jeda itu super penting. Oke, sekarang saya tantang Anda buat mengingat lagi materi tadi lewat 3 pertanyaan ini. 1. Apa pengertian liburan? 2. Apa itu staycation? Dan 3. Coba sebutin 3 manfaat liburan. Gampang banget kan? Saya yakin Anda udah bisa jawab semuanya di luar kepala. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Bagaimana Anda akan menerapkan manfaat ini dalam kehidupan Anda akhir pekan ini? Yuk, coba cabut kabel dari rutinitas sebentar, melangkah menjauh dari pekerjaan, dan mulai rencanakan riset mental Anda berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, dan selamat merencanakan istirahat Anda.